berpisah. Dari 450-an ribu pasangan yang bercerai, 70% adalah cerai gugat, atau yang mengajukan perkara ini pihak istri rapat. Jadi 70%, atau kita katakan ada 10 orang mengajukan gugatan cerai, maka yang 7 adalah perempuannya, istrinya. Ini pertanda apa, teman-teman? Apakah kedikdayaan perempuan, resiliensi perempuan itu naik? Ya? Ras terkuat di bumi. Ini ras terkuat di bumi menurut versi medsos. Medsos apapun ini mengakui ya. Luar biasa. Jadi ini 70%. Dan dari 70% itu hampir 60% adalah putus karena verstek. Verstek itu putus tanpa kehadiran tergugat. Jadi tidak ada pihak tergugat yang hadir di pengadilan. Artinya apa? Upaya mediasi ini hampir sangat-sangat kecil untuk bisa berhasil menahan ataupun mengendalikan angka perceraian ini. Karena apa? Yang satu tidak ada. Jadi suami yang digugat itu entah pergi kemana, ya. Pas sidang itu nggak ada. Kemudian dari sisi penyebab perceraian, dari 2022 sampai 2024 akhir, 770.000 pasang cerai itu karena perselisihan. Perselisihan itu dipicu oleh apa? Kegagalan mereka dalam membangun komunikasi dan mengatasi ataupun melakukan penanganan konflik yang terjadi di keluarganya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat semuanya, baik yang sudah nikah atau belum, ini tim hadir itu yang belum nikah semua nih. Gini, jadi Kementerian Agama telah mempersiapkan gitu ya, beberapa langkah terkait dengan bina keluarga. Kita punya start, grow and sustain, ya kan? Start, grow and sustain. Grow, start, grow and sustain. Ini program yang kita start. Ini adalah berisi pendidikan pranikah, pendidikan ketahanan keluarga sebelum nikah. Isi usia 15 sampai 19 tahun. Berarti SMA ya, SMA. Nih sasarannya BRUS. Sudah kita siapkan fasilitator BRUS ini di tiap KUA kecamatan. Kalau di pojok misalnya belum ada, bisa pinjam ke Wonosari. Kalau Wonosari bisa pinjam ke Playen dan seterusnya. Ini bimbingan remaja usia sekolah. Kemudian ada BRUN, bimbingan remaja usia nikah. BRUN, mereka yang di usia 19 sampai kapanpun ketika mereka belum mendaftarkan kehendak nikahnya ke KUA. Ini para jumbo-jumbo dari remaja masjid, majelis taklim, majelis taklim itu apa ya? Karang Taruna, penggerak OKP, organisasi kepemudaan, ya. Ya masih jumbo-jumbo ini sasaran dari program BRUN, bimbingan remaja usia nikah. Kemudian yang ketiga adalah bimbing catin, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Ini sasarannya bagi mereka yang telah mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA kecamatan. Ini sasaran dari BIMWIN. Fasilitatornya ada di sini, diantaranya pasti. Fasilitator bimbingan perkawinan, ya. Calon pengantin, dia sudah daftar kehendak nikah di KUA kecamatan. Sahabat semua, ini startnya.
Kemudian ada grow, tahap berikutnya adalah tahap pengembangan. Sasaran kita adalah mereka yang sudah menikah dalam usia perkawinan 0 sampai 5 tahun. Jadi pasangan muda, mereka nikah 0 sampai 5 tahun, kita masuk, kita insert, kita intervensi program. Yang pertama adalah bimbingan relasi harmonis. Di situ kita tawarkan bagaimana manajemen konflik, bagaimana mereka mampu menjadikan perkawinan mereka adalah antara aku, kau menjadi kita. Halo? Yuk bareng-bareng. Perkawinan ada, pernikahan ya. Pernikahan adalah menjadikan aku, kamu menjadi kita. Oke. Diulang Pak. Kepiye? Diulang. Berdiri. Dek. Aku dan kamu pakai video kan apik. Jadi perkawinan bukan sekedar pertemuan antara laki perempuan dalam satu ikatan, tapi bagaimana berjuang setelah ini menjadikan aku, kau menjadi kita. Ini adalah jihad yang luar biasa. Karena semua harus bisa, masing-masing pihak itu harus bisa mengendalikan kebiasaan. Ya. Biasanya si lanang sebelum jadi manten itu mancing, ya. Apakah cukup perempuan dikasih joran? Tidak, gitu kan? Kurban ya. Jadi belajar untuk apa ya? Itu di tahap-tahap ada sih nanti dibimbingan sih itu. Ada tahap bersarang gitu kan ya. Ada tahap bersarang bagaimana membangun sarang. Di kilometer pertama itu sampean dan kita semua itu membangun sarang ini. Gawe susuh, gitu kan? Bagaimana kita membangun susuh yang baik, gitu kan? Kemudian bagaimana kita menjaga susuh dari musuh, gitu kan? Dan seterusnya. Ini adalah bagian dari bagaimana kita membangun relasi yang baik. Itu dalam program serasi, sekolah relasi suami istri. Jadi dalam pasangan 0 sampai 5 tahun perkawinan. Insur berikutnya adalah layanan atau program bimbingan keuangan keluarga. Penyebab perceraian yang kedua adalah terkait dengan keuangan. Kita lakukan mitigasi di tahun 2016-2017. Ternyata faktor utama yang menyebabkan kegagalan keluarga dalam manajemen keuangan adalah kegagalan mereka membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Banyak orang terjebak memenuhi keinginan dengan mengesampingkan hal yang wajib ataupun yang pokok. Banyak orang rela membeli sesuatu bukan dari uangnya. Betul? Halo? Banyak orang yang membeli sesuatu bukan dengan uangnya karena memenuhi keinginan. Betul? Caranya apa? Kredit, utang, pinjol, dan lain-lain. Mereka beli motor baru, tapi tidak dengan uang yang mereka miliki demi gengsi. Panas, tangganya cukup kalung, hati melung-melung. Pernah dengar ya? Pernah. Kono itu. Tanggane tuku gelang. Hati nek krompiang. Jadi sering kita contohkan gini pada Mas, motormu apa Mas?
Supra Pak, Supra 125 2016. Itu cukup untuk Anda menunaikan kewajiban Anda ke kantor ataupun ke tempat kerja. Cukup Pak. Terus kenapa sampai ganti NMAX 1260 gitu kan bisa? Ini 155 ya? 155 ya. Kenapa kan? Pengen Pak. Nah, ketika pengen ini nafsu. Yang menumpai keinginan adalah nafsu. Entah dia nafsu personal maupun karena sirik, iri, dengki, dan serai. Akhirnya dia rela menjadikan Supra 125 2016 itu sebagai uang muka. Uang mukanya kan bisa mulai 500.000 pulang bawa motor. Baru nyugi mau tiap akhir bulan, gitu kan? Ini, jadi dia rela membeli sesuatu yang bukan untuk pemenuhan kewajiban dengan uang yang tidak mereka miliki. Halo, maka kita perlu sampaikan bimbingan keuangan keluarga. Ini di-grow. Karena apa? Usia 0 sampai 5 tahun perkawinan inilah yang paling rawan teman-teman semua. Perjuangan untuk aku kau menjadi kita itu di sini, di tahap membangun sarang ini yang harus kita peduli dan care kepada keluarga-keluarga muda ini. Banyak penyesuaian, kan? Ada calon suaminya nggak bisa kabiro, ya, misalnya Bang Ida ini bagaimana mendekatkan Bang Ida ini dengan kabiro dan seterusnya. Karena apa? Perbedaan itu bisa muncul ketika sudah terbangun perkawinan. Ya. Oh, ternyata istriku itu kalau tidur bareng itu muncul ketika sudah tidur bareng, gitu kan? Oh, ternyata suamiku begini gawe remi itu yang muncul ketika wis ngerti dadi bojone itu. Biyen kan ngertine lho, moja ngaji ya, paling ganti seragam banser pengaman banser tugas kemaslahatan dan seterusnya. Sejatinya kita adalah ketika kita sudah tahu masing-masing dan kita mampu mengendalikan diri untuk kepentingan bersama, win-win solution. Kemudian setelah grow ada namanya sustain, ya. Itu di situ ada kompak, konsultasi, mediasi, pendampingan, advokasi, dan konseling. Kompak. Ini sudah kita siapkan. Bagaimana KUA sebenarnya itu bisa hadir di tengah masyarakat. Ini fasilitator baru nih. Iya. Di klien fasilitator baru lulus hari Jumat kemarin, ya. Bisa disodeng nanti. Karena apa? KUA Kemenang tidak bisa jalan sendiri untuk menyusuri keluarga-keluarga yang luar biasa ini. Tapi butuh dukungan batayat, dukungan berbagai lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. LKP3A ada yang terkait ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif bisa menyasar pada bagaimana keluarga-keluarga ini mampu bertahan dari sisi ekonomi. Ini perlu dikembangkan. Nanti bersama-sama dari Kementerian Agama, tentu di level anak cabang dengan KUA, ya, lakukan pembinaan pada masyarakat. Tentu life skill yang kita tawarkan, life skill yang dimiliki oleh Fatayat itu nanti bisa sangat-sangat strategis untuk memberi kontribusi kepada masyarakat. Kompak, kemudian setelah kompak itu ada konsultasi, mediasi, pendampingan, advokasi, dan konseling. Itu semua adalah tugas-tugas kemanusiaan. Itu semua adalah tugas tidak tunggu kantor dalam bahasa KUA, tapi bagaimana pengulu penyuluh itu mampu menyapa masyarakatnya. Menyapa masyarakat bersama Fatayat kan mati, ya. Menyapa masyarakat bersama Fatayat. Sinergi, bukankah telah ada gerakan keluarga maslahah di KMNU? Itulah inti dari Bina Keluarga Sakinah itu ada di GKMNU, Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama,
yang oleh Ning Alisa akan dikembangkan menjadi sebuah gerakan masyarakat berbasis masyarakat, tidak selalu berbasis pada cuan, ya, tapi benar-benar sudah bergerak di masyarakat, tidak selalu menunggu adanya kucuran dana dari kementerian atau lembaga, tapi benar-benar menjadi gerakan masyarakat. Jadi KUA siap datang memberikan bimbingan terkait materi teknis, Fatayat mengkondisikan umat, ya, sinergi, tidak ada transport dan tunjangan ataupun jasa profesi. Seperti itu yang ingin kita kembangkan, sinergitas antara Kementerian Agama dengan gerakan keluarga masyarakat dan ulama. Sustainnya adalah lestari. Lestari itu singkat dari layanan bersama untuk ketahanan keluarga Republik Indonesia. Lestari, layanan bersama untuk ketahanan keluarga Republik Indonesia. Ketika layanan bersama, maka tidak bisa kita berdiri atau berperan sendiri, tapi peran-peran kolaboratif, peran-peran yang strategis dengan semua stakeholders, kita harapkan mampu menjadi salah satu ikhtiar kita menjadikan keluarga yang tangguh, keluarga yang mempunyai resiliensi tinggi. Gambar ini, Bu Ketua, Mbak Ketua, Fatayat punya BLK komunitas, betul? DIY. Iya. Gunung Kidul punya BLK komunitas. PCNU. PCNU ya kabeh lu, kan? Ya, itu. Kita sudah punya kampus, punya instruktur, gitu kan? Dan seterusnya, punya infrastruktur, gitu kan? Ketika apa sih menangani perempuan anak di Fatayat? LKP3A, gitu kan? Itu ada yang datang, oke? Dan datang konsultasi. Nyebut bahasa wong palian, nyebut wah pripun mbak aku ora duit, jangan jawab itu. Tidak semua masalah selesai dengan uang, betul? Tapi bagaimana kita mampu menjadikan klien kita ini berdaya. Oke mbak, sampai ini terakhirnya apa? Jadi aku ki iso mbok iso jahit lho mbak, tapi ora ndek modal. Aku ya wis lali wong biyen go otodidak. Wis buat rekomendasi ketua Fatayat pada lengkap, kirim ke BLK. Iki mbak, surat pengantar sampai ke BLK yang Siraman kono. Ini nih. Oh enggak, itu BLK komunitas yang jurusannya terbatas. Yang Siraman ya. Mbak diterkasi apa ora? Kok direkturnya Mbak Mujina baru yang lain. Itu diantar. Teman-teman, klien kita diantar, ini Bu, Pak, rekanita dari Palian pengen kursus, kok jurusannya ada yang di BLK Siraman itu. Ketika berbasis komunitas, apa jurusannya harus kita tahu, Mbak Laini, Bu Jin. Apa Bang jurusannya? Iman. Berarti tak jurusan yang di ILB multimedia. Siapa kader, siapa kader Fatayat, beri pengantar itu untuk ikut kursus dan seterusnya. Ini bagian dari pelayanan bersama untuk ketahanan keluarga. Kita tidak bisa berdiri sendiri, Kemenang tidak bisa berdiri jalan sendiri, Fatayat tidak bisa jalan sendiri, Kemenaker tidak bisa jalan sendiri, dan PCNU tidak bisa jalan tanpa bank-bank yang aktif. Kita butuh layanan bersama, local networking dalam bahasa KUA. Bagaimana KUA mampu meramu stakeholders yang ada di kecamatan untuk tujuan yang sama, ketahanan keluarga Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk beliau Bapak Kasubdit Bina Keluarga Sakinah Kementerian Agama Republik Indonesia. Langsung saja untuk sesi diskusi akan kami buka 2 termin. Termin pertama 2 pertanyaan dan termin kedua 2 pertanyaan. Begitu. Dipersilakan untuk termin pertama yang akan mengajukan pertanyaan sekaligus kita akan diskusikan nanti. Monggo.
Ada? Tidak ada? Nggak ada. Ini ada titipan pertanyaan Pak Kasubdit. Ini dari kader Fatayat Palian yang juga aktif di kegiatan lembaga Garfa. Itu pertanyaannya simple, tapi untuk penjelasannya mungkin nanti panjang kali lebar kali tinggi ya. Apa kiat-kiat agar segera didekatkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini katanya ini masih jodoh ini. Begitu. Monggo Pak Kasubdit dipersilakan. Iya, benar. Memang jodoh itu di tangan Tuhan, Bapak. Tapi Tuhan tidak akan melepas apabila tidak ada yang nyengket gitu kan. Artinya apa? Proses itu sangat dipentingkan. Dalam bahasa Iko Santo adalah pantaskan dirimu di hadapan Tuhanmu sebelum kau pantaskan dirimu di hadapan calonmu. Seperti itu. Jadi bagaimana kita memantaskan diri di hadapan Tuhan? Rumus Nabi Ibrahim adalah istighfar aja, gitu kan? Perbanyak istighfar maka Anda ketemu hajar, gitu kan? Sudah ketemu sana itu. Tapi yang dirindukan anak, gitu kan? Ya Allah, aku minta anak, aku sudah nikah dengan Sarah lama, tapi kok gak dikasih-kasih. Kasih anak dong, tapi Sarah sudah tua ya Gusti, kemungkinan gak produktif lagi. Dan ngomongin, ya Allah minta istri ya. Dapat datang istighfar, terus perjalanan dari Palestina itu istighfar, terus lahirlah Ismail itu. Keberkahan Ismail lahir juga Ishak dari Siti Sarah. Itu kan luar biasa. Ketika Tuhan sudah menghendaki, maka tidak ada apapun yang bisa menghalangi, termasuk keterangan dokter Anda telah menopause, tapi kita dinyatakan oleh Allah Anda layak mendapat anak-anak. Pasti datang anak itu. Buktinya siapa? Ayat Tuhan namanya Sarah, istri Ibrahim alaihissalam. Tapi itu tadi. Kalau perlu comblang ya carilah bantu komunikasi. Dulu saya di Kawah Karangrejo membangun bahwa Kawah itu salah satu layannya adalah sebagai biro jodoh. Biro jodoh. Kawah sebagai salah satu biro layanan bagi mereka yang jomblo-jomblo. Tentu ikhtiar, ya, ikhtiar. Ketika diyakini bahwa aku belum ketemu jodohku, memang belum. Tapi jangan diam, tapi terus bergerak mengetuk kekuasaan Tuhan dengan cara pantaskan diri di hadapan Tuhan, ya, seperti itu. Karena sering manusia itu lebih kejam dari Tuhan, eksekusinya itu. Ya, halo. Gusti Allah, innallaha raufun rahimun. Itu kan kasih sayang Tuhan tak terbatas, kasih sayang tetangga sebatas kertas undangan. Itu kan sakit itu. Dan saya sampaikan teman-teman, ini perlu ditindaklanjuti oleh Pak Teh. Kenapa angka perceraian itu naik, cenderung naik, tapi angka perkawinan turun? Nah ini, mengapa padahal angka remaja atau pemuda usia nikah itu ada 66 juta. 66 juta manusia perempuan laki yang siap nikah, tapi yang nikah tahun kemarin hanya 1,4 juta. Yang 50 juta itu kemana? Halo? Apakah mereka istihadah? Aku ya bahas istihadah kan di Facebook pas banget dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman di Pataya, ya. Itu tadi. Kenapa angka perkawinan itu cenderung turun? Salahnya adalah di antaranya media ini ada yang nyebut mereka takut nikah Pak karena akibatnya hanya KDRT, ya, akibatnya hanya saya menjadi menjadi tidak berdaya lagi. Ada seorang jamaah haji dari klien,
Jamaah haji dari pelayan isi rada nom. Mungkin barengan Mbak Laili kan? Itu ngomong Pak. Kok Pak Wetan? Itu ngomong teman-teman sahabat-sahabat ini. Wah, kaji selama berapa bulan ini? Selama 40 hari laksana di surga aku. Jadi di muka Madinah itu kayak di surga. Siapa dia? Bukan laki-laki, dia itu perempuan. Hajah. Kenapa Bu? Karena aku naiknya orang mikir cucian, orang mikir nyetrika, orang mikir masak, orang mikir gawe kopi bojoku dan seterusnya. Artinya Anda berarti menjadi pengantin bersama dia selama 16-20 tahun. Anda menjadi manusia terjajah. Bagaimana mubadalah Anda terapkan di rumah Anda? Bagaimana kesalian? Nek ora iso kesalian ya golek pembantu lah ya. Lah ngono iki. Golek pembantu rangkul ya, ada tunjangan khusus bagi ART atau asisten rumah tangga. Jangan seperti itu teman-teman ya. Jadi liwat itu bukan tugas perempuan, tapi laki perempuan iso liwat. Itu dalam relasi seperti itu normal. Wah ini sebenarnya sama Ansor ini kan. Nyuci itu bukan hanya tugas perempuan, tapi ini tugas yang juga terkait dengan jenis kelamin. Jenis kelamin. Laki bisa nyuci, perempuan ya pinter nyuci. Lah ono hadis kok mau nyucike apa nyucike pakaian wong lanang padha karo ngambungi kaca aswat. Ya dibalik lho, mosok kowe nek nyucike cawete bojomu ya bapakne yo ora kurang terasa tidak. Jadi perlu dibangun relasi. Tidak semua perempuan masak, perempuan siapa yang suruh sampai yang masak terus. Balik dong sampai yang mancing lagi ya. No. Ini jadi peran-peran inilah yang masih terjadi. Itu bukti Mbak. Dia berpendidikan Mbak ya. Dia pasangannya berpendidikan. Lihat ternyata masih terjadi seperti ini. Terjadi penjajahan dalam rumah tangga. Terjadi labeling, stereotype bahwa masak itu perempuan, ya kan? Terus apa benar? Ubah-ubah, rumah, ngomong anak, parente, pengasuhan itu tugas perempuan. Lah tugas laki ngapain? Betul ya? Mancing. Apa Pak? Mancing mertaiki mano, ya nek di mano. Ngawati bonse wis ora kober saiki ya. Setu minggu family time. Quality time. Nah, seperti itu. Jadi saya di Jakarta itu enggak nyuruh OP untuk nyuci, tetapi bagaimana saya bisa menyuci sendiri, gitu kan? Aku yang tuku Magicom ya iso ngliwet dhewe, dadi Yudi Ramanto diculke ning Jakarta ya urip gitu loh. Iki iso ngubahi, iso ya. Iso ngliwet, iso ngoseng-ngoseng ya enak aku karo Bayu ora. Misale, ya seperti itu. Jadi berbagai peran itu berawal dari komitmen awal sebenarnya. Bagaimana kita membangun relasi yang depan yang akan kita bangun bersama. Ngono kuwi ra dadi aja nyebut ae Facebook kok nyebut. Dia kesel lah. Misalnya gitu aja diviralke. Gitu ya teman-teman. Paham ya? Jadi bismillah itu nek jalanmu untuk pasangan iku cah kalian. Karena Anda bersilaturahim dengan baik dengan Bu Laili, Pak Usia, dengan Pak Mujidem, dengan Pak Iman, dengan Pak Asti misalnya, atau dengan pengurus-pengurus yang lain, maka inilah bagian dari jariah orang-orang yang menghubungkan simpul-simpul perjodohan ini. Dan tugas kita tidak sebatas pada perjodohan itu, tugas kawan, Pak, tidak sebatas selesai memberikan buku nikah, tapi bagaimana after marriage ini kita layani mereka, kita sapa mereka. Jadi gue pertama menyapa Alwan itu Pak Mas Budi harus ya, kan? Di usia 0 sampai 5 tahun bujurnya itu Korea. Seperti itu. Jadi bagaimana tidak selesai layanan kita dengan penyerahan buku nikah,
Tapi ada layanan berikutnya. Jadi makin yang katanya disendel, dijak atau ono pengulu kok blusukan yang gurat itu kan apa mantenanya. Arek karo piye kena ora dadi manten. Enak Pak. Iya kena akirong dino sampean, 3 dino ngeluh sampean. Iso bukan sapa sing ngumbahi ya. Seperti itu. Luar biasa dan mudah-mudahan apa yang dilakukan diikhtiarkan oleh teman-teman Fatayat di usia yang 75 mateng pola usia pada 75 tahun ini senantiasa menebar keberkahan dan kemaslahatan untuk sesama. Terima kasih. Terakhir ini Pak Kasubdit ada titipan. Terakhir titipannya tadi disampaikan bahwa ada 770.000 terjadi perceraian dengan masalah perselisihan begitu. Ya. Nah, di sisi lain bagaimana pendapat tentang poligami antara pendapat tentang poligami resmi dan tidak resmi, bahasanya seperti itu. Oh iya. Monggo. Jadi ini kan di era saat ini apapun ada 2 pilihan, kawin dan non kawin, gitu kan. Nikah resmi, bahasa nikah resmi. Ya. Ada nikah siri, ada poligami resmi, ada poligami terselubung, gitu kan. Yang menghadirkan bola ini terjadi peningkatan jus janda usia sekolah sebagai dampak perkawinan anak. Jus janda usia sekolah. Masih janda, masih sekolah tapi sudah janda. Naudzubillah min tilka. Jadi minta nikah kalau tilka itu kan. Ketika lebih bahaya itu pakai tilka. Naudzubillah min tilka. Kullu jam'in mu'annatsun ini bukan bias gender. Setiap jamak itu pasti perempuan. Feminin. Itu teori kebahasaan yang tidak bisa digeneralisir dalam realitas sosial. Kan? Poligami itu ada. Poligami sebagai penyebab perceraian itu muncul di angka 2.200 sekian. Jadi cerai, kenapa cerai? Pak, saya diwayo, gitu. Saya di poligami. Lah kepiye rasane panas Pak, gitu kan? Panas jopo panas. Itu. Jadi masalah poligami itu memang ada secara normatif diatur oleh Al-Quran, oleh hukum Islam, tapi wanti-wantinya itu luar biasa. In khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nenek kowe wedi pasanganmu panas gitu kan. Pasanganmu dadi retak, dadi ambrak, dadi ambyar. Fawahidah siji ae. Kan gitu. Tapi orang sering terjebak pada makna wa thulatha wa ruba'nya, kuantitatifnya, tapi secara kualitatif dia tidak mengaca dirinya dengan cerdas. Tidak pantas sampai itu di hadapan Tuhan, apalagi di hadapan 4 orang istri gitu kan. Mengkis sampai. Oke. Terus piye? Sampun niku. Jadi itu memang perselisihan terus-menerus ini anaknya apa penyebabnya ya? Tapi di luar itu konflik yang berkepanjangan ini sering menjadi alasan yang dibuat-buat karena ini. Karena apa? Salah satu pihak telah meninggalkan tempat kediaman. Minggat, ya? Jarang sekali perempuan yang minggat, tapi banyak laki-laki yang meninggalkan tempat bersama, tempat kediaman. Ini yang perlu kita waspadai dan bentuk ikhtiar kita adalah bagaimana memaksimalkan sustain layanan kompak berkah lestari, ya? Dengan kompaknya kita melakukan pendampingan kepada masyarakat. Allah sinergi yang baik akan membuahkan kemaslahatan yang lebih baik lagi. Matur nuwun. Terima kasih Bapak Kasubdit, sangat luar biasa sekali. Tadi dijelaskan ada stagro, terus ada sustain, kemudian tadi juga muncul jus tadi janda usia sekolah. Alhamdulillah.
Semoga kita dijauhkan dari hal yang seperti itu. Kalau kita bersama beliau itu tidak akan ada habisnya. Beliau di dunia bisnis oke. Di dunia keluarga sakinah sudah di bidangnya. Jadi mungkin ini begini Pak Asdid. Ini kayaknya besok perlu buka konselor pernikahan semacam apa ya? Biasanya kan ada malu-malu seperti itu ya. Jadi kayaknya jenengan perlu membuka sebuah apa ya namanya konselor pernikahan yang itu memang kerahasiaannya dijaga karena beliau ini adalah figur pernikahan. Kitabnya pernikahan sudah hafal semua. Gitu. Terima kasih Bapak Asdid sudah sudah meluangkan waktunya dari Jakarta kemarin malam hingga tadi pagi itu sudah bisa merawat di sini meluangkan waktu untuk kita bersama di acara Kerjaan Fatayat ke-75 yang dalam usia pernikahan 75 itu namanya Diamond Anniversary. Diamond Anniversary. Diamond itu kan berlian ya. Nah, berarti kita itu sekarang di usia-usianya berlian. Begitu. Sebelum saya tutup, saya mengutip dari beliau Bapak Kasubdit di sosmednya begini. Setiap detik adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Tidak ada kesuksesan yang sejati tanpa kebersamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak Asdid untuk menerima kenalan dari kami Fatayat NU Gunung Kidul yang diserahkan langsung oleh beliau Ketua PC Fatayat Kabupaten Gunung Kidul. Kirim belum kufal status ini. Oke. Semangatnya dong. Semangat Fatayat di usia 75 ini ya. Thank you. Matur suwun. Aku anggota soalnya. Selanjutnya untuk sesi terakhir kita akan Kembul Bujono bersama-sama kita akan makan siang dan bertepatan di jam 12 kita akan perluasan. Untuk itu seperti biasa kita berkumpul di masing-masing daerah PAC dan masing-masing daerah PAC dan Ranting untuk makan bersama. Untuk itu tadi tentunya sudah didoakan, sudah disuwunkan berkah dari poro-poro. Semoga Fatayat ke depan menjadi lebih jaya